Pemirsa Hati ke Hati, di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang hepatitis B. Kali ini saya, Dr. Fitri Afifah Nurullah, akan belajar tentang komplikasi hepatitis B bersama seorang pakar hati kita, yaitu Dr. Irsan Hasan, SPPD KGH. Yuk kita langsung sapa. Halo dok, gimana kabarnya dok? Halo, baik. Hari ini kita belajar tentang komplikasi hepatitis B ya dok? Baik. Oke, kita mulai saja ya. Di sesi yang lalu kita sudah bahas tentang hepatitis B, dan dari penjelasan dokter, hepatitis B ini adalah penyakit infeksi yang termasuk sulit disembuhkan. Betul. Jadi karena sulit disembuhkan, kira-kira bagaimana ya dok dampak jangka panjang dari infeksi hepatitis B? Ya, penyakit hepatitis B adalah penyakit yang punya tendensi untuk menjadi kronik. Artinya penyakit ini bisa berlama-lama, virusnya bisa ada di dalam tubuh bertahun-tahun, bahkan seumur hidup sampai seseorang itu meninggal. Nah, yang dikhawatirkan adalah dalam waktu yang panjang itu virus menimbulkan komplikasi, menimbulkan kerusakan jangka panjang, atau kami menyebutnya terjadi progresi penyakit. Nah, apa yang terjadi kalau virus ada di dalam liver selama bertahun-tahun? Virus itu akan menimbulkan peradangan di hati. Peradangan yang berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun atau berpuluh tahun akan membuat hati itu semakin rusak dan semakin rusak. Efek jangka panjang yang bisa terjadi pada orang yang mengidap hepatitis B adalah suatu keadaan yang disebut sebagai sirosis hati. Nah, sirosis hati bisa lagi berlanjut menjadi efek berikutnya yang disebut sebagai kanker hati. Jadi dua inilah efek terjelek, efek terburuk yang bisa terjadi gara-gara virus hepatitis B, yaitu sirosis dan kanker hati. Oke, jadi dampak jangka panjangnya bisa sirosis hati dan juga kanker hati. Untuk sirosis hati nih dok, kapan seseorang bisa disebut mengidap sirosis hati? Jadi saya mundur sedikit. Apa sih itu sirosis hati? Sirosis hati itu adalah hati yang mengeras, ya, bernodul-nodul, berbenjol-benjol, membentuk jaringan ikat dan mengkerut, mengecil. Jadi kalau dibuka nih perutnya, lalu dilihat livernya, terlihatlah hati yang lebih gelap, ya, lebih abu-abu, biasanya warnanya merah terang. Jadi warnanya menjadi lebih gelap dan ukurannya menjadi mengkerut dan berbenjol-benjol, lebih kecil. Itu yang disebut sebagai sirosis. Jadi kapan seseorang dikatakan sirosis? Tentunya kalau hatinya sudah membentuk jaringan ikat yang disertai dengan pengecilan hati. Itu secara nyata dalam bentuk liver. Tapi sekali lagi, sama seperti penjelasan saya pada hepatitis B, sirosis hati seringkali tidak terdeteksi dari luar. Jadi kalau ditanya kapan seseorang dinyatakan hepatitis B dari penampakan fisiknya itu sudah masuk ke sirosis, susah. Tidak terlihat dari luar ya dok? Pada awal tidak terlihat dari luar. Oke, nah ini kan perkembangannya cukup lama ya dok. Kira-kira apakah penyebabnya hanya hepatitis B saja dok? Atau sebenarnya sirosis hati ini bisa disebabkan oleh hal lain? Banyak penyebab sirosis hati, bukan hanya hepatitis B. Hepatitis virus, waktu pada sesi yang lalu saya pernah bahas ada 5 hepatitis virus. Dari 5 hepatitis virus itu, yang paling sering bikin sirosis adalah hepatitis B dan C. Itu dari virus. Di luar virus, alkohol, peminum alkohol, bisa juga menjadi sirosis hati. Kemudian pada orang yang mengidap fatty liver, kita sebut sebagai non-alcoholic fatty liver, itu juga bisa menjadi sirosis hati. Orang yang mengalami gangguan liver karena obat-obatan tertentu, kalau efek rusaknya panjang, juga bisa menjadi sirosis hati. Penyakit hepatitis autoimun, jadi antibodi yang menyerang liver sendiri, juga bisa berkembang menjadi sirosis hati. Jadi banyak penyebab sirosis hati. Tetapi untuk kita di Indonesia yang kasus hepatitis B-nya tinggi, tampaknya salah satu yang terbesar sebagai penyebab sirosis adalah hepatitis B.
Baik, jadi hepatitis B di Indonesia merupakan salah satu penyebab sirosis yang lumayan tinggi ya, Dok. Betul. Kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya nih, Dok, dari hepatitis B kemudian jadi sirosis tidak menimbulkan gejala, tapi tadi dokter menyebutkan ada yang bergejala. Itu ada bedanya nggak ya, Dok? Misalnya ada sirosis A atau sirosis B, mungkin ada jenis-jenisnya gitu, Ya, Dok? jadi saya mengatakan tadi sirosis tidak bergejala. Tidak bergejala adalah pada stadium awal. Oh, kalau gitu ada stadium-stadiumnya dong. Iya. Tadi A, B, C, betul. Jadi sirosis itu kita bagi dalam tiga stadium. Stadium A, stadium B, stadium C. Dokter menyebutnya sebagai stadium berdasarkan kriteria Chaipuh, itu istilahnya. Chaipuh itu ada A, ada B, ada C. Makin ke C makin jelek, makin ke A makin bagus. Nah, atau nama lain ada yang mengatakan kompensata, dekompensata. Kompensata itu artinya masih oke-oke aja. Dekompensata udah babak belur. Nah, yang mana yang dikatakan dekompensata atau babak belur, yaitu B dan C. C lebih jelek daripada B. Kalau A biasanya disebut sebagai kompensata. Artinya kondisi fisiknya, penampakan orangnya sama seperti orang normal yang tidak sakit sirosis. Jadi, tidak ada gejala ya, Dok? Tidak ada gejala pada yang A. Nah, kalau begitu gejalanya apa saja pada B dan C tadi ya. Gejalanya yang muncul adalah gejala akibat gangguan fungsi hati. Hati itu punya fungsi lebih dari 500 fungsi banyak liver. Sekali ya, Dok. Nah, karena fungsinya terganggu, muncullah gejala. Apa saja gejala tersebut? Gejalanya bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya, saya ambil dari ujung kepala ke ujung kaki, gangguan kesadaran karena gangguan di otak, ya. Karena ada racun yang harusnya dibuang oleh liver tidak dibuang, lalu menumpuk di otak, kesadarannya turun. Kemudian gangguan pembuangan bilirubin, zat kuning, matanya jadi kuning. Kemudian gangguan pada varises sehingga timbul perdarahan, muncul gejala muntah darah. Gejala pada pencernaan, rasanya kembung, kenyang, nggak mau makan, ada mual. Gejala pada perut, muncul asites. Asites itu adalah air yang menumpuk di perut sehingga perutnya menjadi besar, bapak-bapak tapi perutnya kayak orang hamil. Isinya adalah air. Gangguan pembekuan darah sehingga muncul biru-biru di kulit, bengkak di kaki sehingga mungkin kayak orang zaman dulu bilang beri-beri, tapi ini karena sirosis kakinya bengkak. Tremor pada tangan, jadi tangannya gemeter-gemeter. Itu juga karena racun yang tidak bisa dibuang. Jadi gejalanya bisa banyak pada fase lanjut dekompensata. Baik. Karena gejalanya banyak, kemungkinan harus dicegah dari awal ya, Dok, supaya tidak menjadi sirosis yang dekompensata. Betul. Bagaimana tips-tipsnya nih, Dok, misalnya sudah terkena hepatitis B supaya tidak berkembang menjadi sirosis baik yang kompensata maupun dekompensata, Dok? Ya, seseorang yang terkena hepatitis B ya harus berusaha agar tidak menjadi sirosis. Walaupun mungkin virusnya tidak bisa hilang, tapi pencegahan terhadap sirosis bisa dilakukan. Apa yang harus dikerjakan? Nomor satu adalah memberi obat atau meminum obat bagi pasiennya untuk hepatitis B tersebut. Nah, pada sesi yang lalu kita sudah bahas bahwa ada obat untuk hepatitis B. Sembuh memang susah, tetapi obat ini bisa menekan virus. Dengan virus rendah, maka dia tidak berkomplikasi menjadi sirosis. Obat ini harus diminum secara berkala, secara rutin, tidak boleh putus. Bisa panjang, bahkan bisa seumur hidup. Tapi keuntungan dari minum obat seumur hidup adalah dia tidak berkembang menjadi sirosis. Saat ini ada berbagai macam obat, tapi ada dua pilihan obat utama yang dipakai untuk jangka panjang untuk antivirus hepatitis B, yaitu apa yang disebut sebagai golongan entecavir dan golongan tenofovir. Baik, Dok. Jadi ada beberapa pilihan obat ya, Dok. Untuk pasien-pasien yang sudah menderita hepatitis B, berarti sebenarnya masih ada harapan ya, Dok, supaya tidak menjadi sirosis baik yang kompensata maupun dekompensata. Ya, saya setuju sekali dengan pernyataan itu karena banyak orang merasa kalau sudah terkena hepatitis B, habislah harapannya.
sepertinya tidak ada gunanya hidup lagi karena nantinya akan jadi sirosis, jadi kanker, dan kemudian ujung-ujungnya adalah kematian. Ini pendapat yang salah karena hepatitis B ada obatnya, dan obat tersebut apabila diminum secara rutin, secara teratur dapat mencegah perkembangan menjadi sirosis dan kanker hati. Oke, baik, kita sebenarnya sudah cukup banyak ya dok belajar tentang komplikasi hepatitis B, khususnya tentang sirosis. Terima kasih dok. Baik pemirsa Hati ke Hati, hari ini kita sudah belajar tentang komplikasi hepatitis B, khususnya sirosis hati. Thanks for watching dan sampai ketemu di sesi selanjutnya dari Hati ke Hati bersama Dr. Irsan Hasan, SPPD KGEH.